Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sul dan selamat datang di podcast Sersan Sersan horor, Horor seram Seram tapi tapi santai. santai. Oke, selamat datang teman-teman Wuih, di podcast kita yang membahas semua segala hal tentang perhantu-hantuan dan wuih, dunia goib dan semua wuih. hal yang klinik-klinik ya maksudnya. Nggak klinik sih maksudnya. Yang lebih tepatnya yang seperti itu yang tidak kasat mata ya maksudnya. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu kita, selamat datang di podcast kita yang agak nggak begitu serius. Jadi kalau kalian mau dengerin yang serius, mungkin di sini kurang cocok begitu ya. Kalau kalian mau ada yang sound effectnya, sound effect yang menegangkan gitu di sini nggak ada. Mohon Nggak maaf. ada. Jadi di sini kita santai aja, kita kayak sharing cerita. Jadi teman-teman dengerinnya itu seperti lagi ikutan ngobrol ya sama kita gitu. Kayak ini jadi jatuhnya kayak talk show ya. Talk Iya, show. kayak talk show seperti itu. Jadi kita ceritain apa yang dikirimkan oleh teman-teman pendengar kita. Yuhu. Oke, Hari ini ada apa nih, Pin? hari ini Bang Sul ya. Hmm, Mungkin kita intro nggak usah panjang-panjang hari ini Bang Sul Wah, ya. Jadi langsung aja dah. kita langsung bahas ke cerita kita aja. Mhm. Ini cerita kita ada satu aja Bang Sul. Satu Karena aja nih. satu aja karena panjang ini. Oke, oke. Siap lah. Ini cerita dari kota di Jawa Timur. Bang Sul bisa tebak apa? Wow. Wow. Surabaya, Surabaya. Oh, bukan. Dekat kirian lagi, kirian lagi. Oh, Suramadu. Oh, Berarti jembatan ya. itu kanan, itu kanan. Oke. Ini kota Malang. Ini dari kota Waduh. Malang. Oke. Eh, beberapa pendengar kita udah ada pernah kirim masukan dari Malang Banyak nih. loh dari Malang loh. Banyak banyak banyak. Nah ini Wow. pendengar yang kali ini dari kota Malang. Mhm. Kebetulan kita udah lama banget nggak dapet yang dari Malang dan apa ya? Ceritanya bagus Bang Sul. Ini jujur aku udah baca karena aku penasaran. Udah ya? Udah baca. Waduh. Tapi ini Bang Sul belum tahu ya ceritanya ya. Jangan spoiler ya. Sikat aja Ya, udah. spoiler alert ya. Oke, ini Wih. judulnya adalah Bang Sul. Pulang kerja saat magang. Nah, Oh, oke oke oke. pulang Lagi kerja saat PKL magang. ya? Lagi PKL. Waduh. Nah ini, pokoknya Bang Bang Sul lihat aja deh. Ini pokoknya Oke, mantep mantep banget ya. hajar aja, Pin. Oke, Siap. langsung aja Bang Satu. Sul ya. Pasang headset Oke, kalian, matikan lampu. matikan lampu dan tangkap Tangkap kengeriannya. kengeriannya. Slap slap slap. Berikut. Berikut. Selamat mendengarkan. Balik lagi guys. Balik lagi teman-teman di podcast Sersan Horor Horor seram Seram tapi tapi santai. santai. Oke Bang Sul, kita udah siap Yoi. ya bagikan ceritanya kali ini nih. Nah ini ceritanya dikirimkan oleh teman kita yang namanya, ini dia minta disamarin aja ya. Tapi dia udah siapin nih nama samarannya. Oke oke. Dia maunya dipanggil Fun aja katanya. Fun. Wow. VAN gitu. Oh, fan kipas tuh. Nah, Fan Adem dulu ya. bukan. Pakai V dia maunya, pakai V Oh, V gitu. V. Oke. Jadi kata dia, nama kau disamarin ya gitu. Jadi Fun aja gitu. Nah, Oke. sebelumnya terima kasih untuk Mas Fan ya. Kurang enak banget ya. Nggak apa, nggak apa. Mas Dari Fun ya. Mas Fan ini ya. Sudah mengirimkan cerita ke kita. Sudah ketiknya ini bagus banget Mas Sul. Jelas per paragraf ini cakep banget. Jadi terima Wih. kasih. Ini jelas banget. Oke, jadi dia tulis seperti ini. Halo Bang Sul. Oh enggak, dia tulisnya gini. Dia gini, itu tulisnya gini. Udah ketebak ya. Dia bilang gini. Halo Bang atau garis miring Om Sul. Iya, elah. Iya. Dan Mas Kevin. Terus ada emot senyum itu ngeselin banget. Oh, ya udah. Kata dia, kenalin namaku tadi ya Van ya. Fun. Kata dia asalku dari kota Malang katanya. Nah, itu kalau ngomongin Malang tuh ingetnya adem ya maksudnya. Jadi aku bayanginnya tuh tempat dia tuh belum cerita aja udah horor gitu. Ternyata di tempat yang ketinggian dari lebih dari 1.000 itu ada yang serem juga ya. Iya, Bener ya? karena mungkin lebih alam ya maksudnya. Iya, udah Iya. dingin, horor, jadi mantep kayaknya nih kalau Iya. ulas. Langsung aja ya. Langsung Jadi lah. dia bilang seperti ini Mas Sul. Jadi si Mas Van ini udah dengerin podcast kita itu dari pertengahan 2020 Mas Sul. Oh, Kata tengah-tengah dia. ya. Jadi
Dia bilang, aku mulai dengerin cerita kalian nih sejak pertengahan 2020 lah, setelah iseng-iseng cari podcast di Spotify katanya. Mungkin dia cari kali ya podcast orang tolol gitu ya, terus keluar gitu tuh. Nyari di ini di Tokped gitu ya, dapet ya. Cari topet, cari Tokopedia anjing. Tokped kepanjangannya bukan Tokopedia tuh. Apa tuh? Toko ngepet-ngepet ya. Wah, kita kan belum sponsor, nggak boleh sebut ya. Belum. Ya kan ngepet kan berbau klinik gitu. Jadi keluarlah ya. kita gitu kan. Iya, betul. Jadi mungkin dia tulisnya gitu ya. Podcast orang gila gitu kan keluar. Gitu. Serusan horor gitu. Padahal nggak ada keywordnya di situ tuh. Tapi keluarnya Keluar ya. keluar. Nah, katanya dia iseng-iseng cari tuh di podcast di Spotify, terus dia dengerin di podcast kita. Terus, aduh kok geli dengernya katanya. Enggak, dia bilang ketagihan dengernya katanya. Wah, makasih. Iya, kok bisa sih? Pan. Dan kata dia, nah dari sejak itu ada kepengen banget nih kirim cerita katanya. Udah lama, pengen kirimnya tuh udah lama Bang Sul, cuma nggak tahu masih bingung lah ngetiknya gimana katanya. Kirain kepengen nyantet. Oh, ngirim. Oh, enggak, jangan dong. Jangan dong. Apaan sih ini gitu. Oke. Nah, pokoknya dia udah pengen kirim banget dari lama, cuma dia ya masih belum sempat atau gimana ya. Oke. Thank you ya untuk waktunya. Habis itu, oke Bang, kata dia. Jadi aku bakal ngeceritain pengalamanku waktu masih magang nih. Tepatnya waktu itu dia bilang itu dari September 2019 sampai Februari 2020 katanya. Nah, itu berarti 6 bulan ya. 6 bulan. Seperti magang pada biasanya lah. Nah, dia bilang, aku sekolah di salah satu SMK swasta nih Mas Ul, Katolik yang ada di Kota Malang. Jadi kejuruannya jurusan dia itu adalah perhotelan. Nah, kebayang pasti udah tebak nih, magangnya di hotel. Dia bilang, waktu magang, aku waktu itu kelas 11 kata dia. Dan di hotel tempat dia magang, dia nggak sebut sih nama hotelnya ya. Di tempat dia magang itu, dia ngambil 2 divisi Bang Sul. Dia ngambil bagian housekeeping sama front office. Mungkin housekeeping mungkin yang kayak bersihin kamar gitu kali ya. Kalau front office mungkin yang kayak resepsionis, bellboy mungkin gitu ya. Nah, kata dia magang itu selama 6 bulan dan dibagi 2. Jadi dia nggak 6 bulan di housekeeping, nggak 6 bulan di front office doang nih. Jadi dibagi 3 bulan dia di housekeeping, 3 bulan lagi di front office. Nah, dia magang 3 bulan duluan di housekeeping. Di housekeeping duluan nih. Dia selesai dulu yang di housekeeping 3 bulan, itu aman, kata dia. Ini aman, gak ada apa-apa. Nah, lanjut, kejadian yang dia bakal ceritain ini tuh dia ngalamin pas kerja di bagian FO, front office, katanya. Kata dia, oh iya, kata dia. Waktu itu dia pilih itu kerja di bagian bellboy, katanya. Kata dia, sebenarnya dia bisa pilih bagian lain, Mang Sul. Mungkin dia bisa pilih resepsionis atau gimana ya. Tapi dia pilihnya bellboy. Kenapa Bang Sul? Ini kali ya, nyantai kali. Bukan, duit tipnya banyak katanya. Oh gitu. Oh, iya juga sih. Pinter nih. Katanya soalnya duit tipsnya banyak dari tamu katanya. Hehehe, katanya lumayan kalau di total nih 3 bulan tipsku itu bisa dapat 7 juta lebih. Lumayan Bang Sul. Gedean tip sama gaji ya. Gede loh buat anak SMK tuh gede loh. Dulu aku aja magang tuh berapa 800.000 sebulan. Ya sebenarnya magang harusnya nggak dibayar ya, cuma beberapa kantor ada yang enak, perusahaan ada yang dibayar juga lumayan gitu. Ini dia dapat tips doang 3 bulan 7 juta, lumayan buat ukuran SMK tuh lumayan banget. Nah, lumayan banget. Nah, jadi gini ceritanya kata dia. Waktu itu aku dapat shift sore katanya. Jadi shift sorenya itu mulainya itu dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Itu jam kerjanya normal. Nah, normalnya kalau hotel itu lagi nggak rame-rame banget nih, dia bisa on time nih Bang Sul. Dia bisa on time turun ke loading dock karyawan itu sekitar jam 10. Tapi nggak langsung pulang nih. Dia harus cuci mobil dulu, mobil operasional hotel. Gitu. Ya mungkin udah kerjaan dia kali ya. Ya tapi kan dia bellboy ya. Bingung juga. Kok ngurusin mobil juga ya? Nggak tahu dia. Dia bilang sih gitu. Dia bilang dia cuci mobil operasional hotel dulu nih sama senior dia sampai jam 11. Nah, karena cuci mobilnya udah jadi jadwal rutin nih. Jadi itu cuci mobil itu memang rutin masuk karena mobil itu kan pasti kotor terus karena katanya dipakai terus setiap hari kata dia. Nah,
Tapi pas kejadian yang mau diceritain ini, dia tuh nggak cuci mobil. Karena waktu itu kan bulan Desember pas kejadiannya itu. Pas bulan Desember, jadi itu tuh banyak hotel lagi rame. Jadi dia nggak sempat cuci mobil. Nah, dia cerita seperti ini. Waktu itu bulan Desember, yang mana akhir tahun hotel pasti selalu penuh dan jam pulangku itu pasti molor, katanya. Nah, eh, karena hotel itu ramai sama event-event kayak Natal gitu, maksudnya tahun baru gitu kan, karena Desember kan. Hari besar ya. Nah, kata dia apalagi kalau misalnya udah Hamin 14 tuh, 2 minggu sebelum tahun baru tuh, itu hotel udah ramai banget lah, udah penuh gitu, udah full book lah. Nah, waktu itu kata dia cerita, ada event dari satu keluarga besar etnis Chinese yang mengadakan acara kumpul keluarga besar di hotel tempatku bekerja, katanya. Keluarga itu ramai banget Masul, anggotanya. Ramai banget. Satu keluarga besar doang itu jumlahnya itu banyak banget. Ada yang berasal dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Nah, keluarga besarnya itu tuh, jadi itu hotel dia itu punya 250 kamar sama 28 villa. Itu penuh sama keluarga itu doang. Buset, itu keluarga Avenger gitu. Itu Avenger tuh. Kok bisa begitu ya? Itu keluarga Flintstone tuh anjir. Ramai banget. Gila. Nah, kata dia, pokoknya itu ramai semua, kata dia. Itu sih aku salut dari keluarga etnis Chinese, katanya. Kekeluargaan mereka erat banget. Bahkan sampai sebanyak itu. Jika di total sekitar 600 orang, katanya. Masya Allah. Mohon maaf, saya sebagai orang Chinese, itu bukan erat keluarganya. Itu banyak duitnya. Mohon maaf nih. Masalahnya kalau lu erat keluarganya, kalau nggak ada duitnya juga nggak bisa begitu. Bener. Itu juga kuat deh. Duitnya juga kuat itu. Bukan kekeluargaan doang erat tuh, duitnya juga erat itu. Itu kayaknya generasi ke-1 kali ikut ngumpul juga tuh. Oh, itu ngikut ngumpul juga. Itu dari zaman Wong Feng Hong itu ikut juga itu. Gila lu 600 lu. Satu 600 hotel dia ya. semua isinya. Lu udah kayak buka ini Masul. Seminar apa? TV gitu ya. Iya, kayak seminar MLM tau lu. 600 orang. Nah, lanjut ya. Kata dia, saat itu event keluarga besar mereka, pokoknya puncaknya itu Masul, itu di malam hari. Jadi dia ditugasin sama seniornya itu, kan tamunya kan event gedenya itu kan di ballroom hotel maksudnya. Nah, tamu-tamunya kan ada di villa tuh, villanya kan agak jauh tuh, mungkin pisah sama hotel dari bangunan utama hotel ya. Villa dia itu bolak-balik ngejemput tamu-tamunya itu pakai golf car dari villa. Oh, pakai golf car. Nah, kebayangkan sekecil apaan tuh, jadi bolak-baliknya mesti berapa kali tuh dia tuh. Nah kan, karena hotel dan villa tempatnya terpisah, kata dia. Aku dibuat kewalahan dari awal acara sampai selesai, karena harus jemput tamu dari lobby ballroom tempat acara sampai ke villa mereka. Pokoknya bolak-balik sampai acara selesai pun dia yang nganter balik lagi langsung. Jalan kan. Akhirnya dia harusnya pulang jam 11. Dia extend sampai sekitar jam setengah 1. Masya Allah. Nah, kata dia itu sudah termasuk dengan cuci mobil hotel. Berarti dia cuci lagi. Masih harus cuci mobil lagi. Gila lu. Ya Allah, PKL kayaknya itu amat ya. Iya, itu di PKL dijajah itu. Tapi untung sih cuci mobil ya. Itu nggak cuci darat. Mau. Itu kalau begitu terus bisa jadi tuh. Bisa jadi ya, capek ya. Capek itu. Tapi keren ya, kerja keras ya. Nah, katanya setelah cuci mobil, aku istirahat sebentar dengan senior. Duduk-duduk, bikin kopi, katanya, sambil pamer-pamer jumlah tips gitu, maksud dari antar jemput tamu ya. Wait, gue dapet segini gitu kan, pamer-pamer gitu, iseng-iseng, kata dia. Biasalah, seniorku suka mancing pamer-pamer, kata dia. Nah, pas sudah kelar istirahat nih, kita langsung ke area locker buat ganti baju. Jadi habis ganti baju, pulang, siap-siap pulang nih. Nah, waktu itu dia tinggal sisa 4 orang Masul. 4 orang itu termasuk dia, termasuk si Van ini. Nah, 3 senior dia sama si Van ini. Mereka jalan nih ke tempat parkir, jalan. Si Van bilang, waktu itu aku nggak bawa motor. Jadi senior dia, salah satu senior itu nawarin nih, Van, lu pulang bareng gua aja gitu kan. Katanya, rumah lu kan deket juga nih, searah gitu kan. Jadi sekali ikut gua aja. Kata dia, rumah dia itu sampai sama ke hotel itu jaraknya cuma 5 menit masuk naik motor. Nah, deket banget. Nah, akhirnya ikut tuh dia sama seniornya. Akhirnya senior dia itu nganter sampai gang di depan rumah dia. Nggak depan sih, deket rumah dia lah. Maksudnya gang menuju rumah dia ya. Udah tuh, nyampe depan doang. Nah,
takutnya kalau misalnya sampai depan rumah ntar orang tuanya nanya kan, lu kok dibantar pulang cowok lu. Lu ini ya lu ya. Nggak ya. Ntar dapat berita yang gak enak lagi. Ntar kayak terus tengah enak lagi, itu tuh anak anak cowoknya si ibu itu udah pulang malam sama cowok lagi kan. Lu pulang sama cewek gak enak juga, lu pulang sama cowok gak enak juga. Lagi musik ya. Bikin pusing. Nah akhirnya dia diantar sampai depan gang doang tuh. Nah itu masih jauh ke rumahnya, nggak jauh-jauh banget sih, kata dia sekitar 50 meter terus belok 20 meter lagi, berarti total 70 meter, masih ya lumayan lah, masih harus jalan lagi dari depan situ. Nah dia bilang rumahku masuk melalui gang itu, lalu berjalan sekitar 50 meter sampai ujung mentok gang, terus ada belok ke kiri, lurus lagi mentok sekitar 20 meter. Nah kawasan rumahku ini sangat padat Bang Sul, katanya Bang Sul dan Mas Kevin, hanya dekat dengan sungai dan hutan bambu katanya. Nah kebetulan di sebelah rumahku itu ada jalan yang cukup luas katanya, berfungsi sebagai jalan tembusan, baru diseberangi hutan bambu dan ada beberapa pohon pisang. Jadi itu sebenarnya rumah dia itu padat. Rumah dia itu sebenarnya dari yang dia gambarin sih sebenarnya kayak sih nggak angker Bang Sul, karena itu padat, banyak penduduk gitu, rame. Eh, Kata dia itu hutan bambu itu juga bukan mengelilingi rumah dia ya, tapi agak jauh gitu kan. Oke. Nah jadi di sini aku masih bingung nih, oke ini berarti nggak angker dong tempatnya gitu. Nah akhirnya dia bilang gini, sampai saat depan gang waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 1 malam. Nah itu berarti udah masuk devil's hour ya maksudnya, Wah, gila itu udah masuk gitu ya. udah Jadi jam dia sekolah mesti itu. hati-hati nih, udah mulai sibuk nih mereka nih. Oh, Nah dia bilang di jalan nih santai sambil main HP gitu kan. Waktu itu udah sepi banget, nggak ada orang. Pokoknya dia lihat nggak ada orang sama sekali nih. Nah cuma kelihatan banyak kucing-kucing ya lagi nongkrong, lagi santuy kata dia, bergerombol. Pokoknya nggak ada satu orang satupun katanya. yo punya Dia ini kucing doang ya. kucing doang, pokoknya kucing-kucing doang tuh lompat-lompat Oh, sana sini. mungkin ini Nah kali. Criminal cat kali ya. oke, oh gitu, kucing garong. Iya, betul. Oh, Dia keluarnya malam deh. oh Catwoman deh maksudnya, keluarnya malu dong nih. Nah terus dia bilang aku santai aja dong katanya, nggak merasa ngantuk juga karena maksudnya hari itu tuh pas udah pergantian hari ini tuh dia udah libur. Nah dia libur makanya dia santai aja lah gitu kan, mau gue pulang malam ntar tidurnya telat pun nggak masalah karena libur nih besoknya. Itu udah besoknya sih jam 1 kan. Nah kata dia dia kan jalan tadi sambil scroll scroll Instagram Bang Sul, sambil Instagram ke jalan, pokoknya matanya tuh pindah-pindah tuh dari Instagram ke Jangan. jalan, Instagram ke jalan. Tiba-tiba eh, dia dengar ada suara eh, bapak-bapak. Oh, Bapak, gimana? Nah, laki-laki dewasa kata dia. Nggak aneh suaranya. Suaranya batuk gitu, batuk. Oh, Batu. Eh, itu arahnya dari sebelah kanan dia. Terus dia nengok dong ke kanan, dia refleks gitu, set spontan. Iya, ada bapak-bapak di situ. Ada Oh, ada bapak-bapak. bapak-bapaknya ya. Ada. Oke. Itu jadi ada dia sebelah kanan tuh ada rumah. Nah, bapak-bapaknya itu berdiri di rumahnya, di teras rumah itu. Diem aja gitu. Nah, dia kaget dong, ya tiba-tiba ada orang, tadi kan dilihat nggak ada orang gitu, tiba-tiba ada suara bapak gitu, batuk kan, kaget kan. Dia sempat kaget, tapi dia nggak anggap itu goib, nggak. Dia kaget, terus dia nyapa gitu kan. Oke. Oh ada bapak nyapa gitu kan, misi pak gitu. Anehnya bapak itu tuh ngelihat ke dia, nengok ke dia tuh senyumnya itu tuh lebar Bang Sul. Sekilas ujung bibirnya itu sampai setengah lebar pipinya. Anjir. Aneh. Nah lebar kan, senyumnya itu kayak creepy gitu, creepy. Oh, Nah terus dia merinding dia pikir dia merindingnya bukan karena dia belum anggap itu udah gaib ya. Dia cuma mikir, lah nih bapak muncul dari mana kan, maksudnya kalau misalkan ini bapak baru muncul dari dalam rumah pun harusnya ada suara pintu kebuka, dia bilang gitu kan. hmm. Tapi ya udahlah bodo amat lah kata dia kan, rumah juga udah deket kata dia, jadi dia eh, apa bodo amat gitu. Akhirnya dia cepetin langkah kaki dia sambil jalan. Akhirnya dia sampai di belokan yang tadi dia bilang, di belokan yang 20 meter lagi. Nah di belokan itu ada 3 kucing lagi nongkrong. Terus? Nah eh, tapi dia kaget nih tiba-tiba karena 3 kucing itu langsung kayak menyalak gitu maksud. Hmm. Bulu-bulu itu berdiri sambil ngeong-ngeong kenceng gitu, Oke, mungkin ngelihat sesuatu ya. ada sinyal ya.
Nah, tapi bentar doang kata dia. Terus kemudian 3 kucing itu lari menuju arah rumahku. Nah, kata dia kaget dan disinilah kejadian seremnya Bang Sul. Nah, Kenapa itu? Kenapa? pas kucing itu udah kabur, dia diem bentar, nggak tahu kenapa. Dia diem. Eh, nggak lama dia dengar suara bapak-bapak yang di belakang tadi itu manggil dia dari jauh. Nak, sini katanya. Suaranya berat dan agak merintih itu Masul. Oh, Nah, terus dia terdiam. Dia diam aja, dia nge-freeze gitu ya. Badannya kaku. Dia kaku. eh, Terus dia nengok ke belakang. Ke arah rumah bapak tadi itu dia nengok. Dan yang dia lihat adalah bapak itu keluar dari pagar rumah. Itu tadi kan di teras ya. Sosok bapak tadi itu keluar dari rumah, pagar rumah itu. Tapi nggak jalan Bang Sul. Badannya diseret. ya anjir. Diseret Hmm. gimana maksud? Nyesot. Nih, lihat denger ya. Badannya diseret, tapi itu nggak langsung semua. Jadi itu dia keluar pagar itu nggak buka pintu Bang Sul. Tembus. Oh shit. Nah, tembus. Udah nih, dia diem, gemeteran, nggak bisa kabur. Biasa lah ya, klasik ya kalau lihat setan begitu ya. Nggak bisa kabur. Tapi dia ada rasa penasaran juga Bang Sul si Mas Van ini. Oke. Jadi dia liatin terus sampai itu bapak tuh jalan terus keluar seret-seret badannya, seret, 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 Shit. seret. Ternyata sampai bapak itu udah nyampe di jalan gitu, ternyata bapak itu tuh wujudnya cuma dari kepala sampai perut doang, Oh setengah cuy. setengah doang. Oh shit. Dia berjalan keluar itu nyeret badannya gitu, Oh pakai tangan jalannya berarti ya? pakai tangan. Yang dia lihat itu isi perutnya bececeran Ah ya Allah. dan banyak darah yang keluar mengalir, masih ngalir gitu. Oh Dia shit. langsung lemes banget si Mas Van ini. Terus dia bilang sosok itu setelah memanggil nama aku, dia berhenti tengah jalan. Dan secara tiba-tiba langsung nengok ke arah si Mas Van sambil tersenyum sangat lebar. Nah, yang ini baru senyumnya sampai telinga. Mukanya itu mungkin tadinya warna kulitnya normal ya. Ini berubah jadi coklat gelap. Oh. Terus matanya jadi hitam tapi titiknya putih kebalik. Oh, oke oke. Dan yang dia lihat, yang si Mas Van lihat, ini mungkin agak jauh ya. Yang Mas Van dari yang Mas Van lihat itu dia nggak punya hidung katanya. Nggak punya hidung. Nggak punya hidung. Oh Kayak kayak Voldemort itu mungkin ya. bolong gitu ya, kayak tengkorak. Bolong gitu. Dan nggak sampai situ katanya. Ternyata sosok itu berbelok, memanggilku lagi dan bergerak ke arahku. Ih, Jadi tiba-tiba kenceng gitu Mas. Tiba-tiba kenceng. Ini mungkin si Mas Van juga kaget nih. Wah anjing, ternyata cepet gitu. Ternyata kenceng deh. Kenceng gitu. Kenceng. Tiba-tiba kata dia dengan kecepatannya tiba-tiba lebih cepat dari saat dia keluar pagar. Kan keluar pagar dia pelan-pelan tadi tuh. Tiba-tiba sung gitu kenceng. Aku langsung lari sekenceng mungkin menuju rumah. Untung lu bisa gerak Mas Van ya. oh iya sih. Pokoknya kata si Mas Van, kata-kata mutiara dia tuh keluar semua. Pokoknya keluar semua deh. Jangkrik semua keluar. Pokoknya katanya semua kata-kata indah aku ucapkan sambil ketakutan kata dia. Nah, sampai ke depan pagar nih dia. Pintunya langsung dia banting pagar. Dia banting pagar, dia langsung gedor-gedor pintu. Dia manggil tantenya. Tante gitu kan. Aku apa? Tolong mungkin gitu kali ya. Tantenya panik dong keluar. Tanya, "Weh, kenapa? Kok aku kosong gitu kan?" Aku yang terlanjur takut langsung berteriak ke arah tanteku. Cepet gembok pagarnya katanya. Kunci dulu pagarnya. Sumpah katanya. Tanyanya entar aja katanya gitu kan. Nggak usah tanya-tanya dulu gitu pokoknya. Terus tantenya langsung iya gitu, langsung dikunci pintunya semua, dikunci langsung masuk. Akhirnya si Mas Wani langsung lempar badannya ke sofa itu, langsung udah lemes banget, langsung duduk ngos-ngosan, badannya udah keringetan banyak banget katanya. Langsung semua orang rumah tuh keluar, tante, nenek, kakak sama mamanya itu keluar semua katanya. Sambil kaget dan bingung, katanya keluarganya dia itu keluarga nokturnal bang katanya, jam satuan masih bangun semua katanya. Hidupnya di Anak begadang. malam hari. Nah, anak begadang semua keluarganya. Mereka melihatku dengan sangat takut katanya. Ya, dia diem aja karena dia nggak bisa jelasin apa-apa, masih shock berat ya. Jadi si Mas Wani langsung diem, ditanyain ada apa, cuma diem doang, terus pergi ke kamar, ganti baju, nggak mandi katanya. Karena dia kepikiran banget katanya. Nah, setelah dia lebih tenang, barulah aku menceritakan semua yang barusan ku alami katanya. Nah, dia ceritain tuh, dia ketemu bapak-bapak tadi segala macam di gang. Pas keluarga dengar, keluarga tuh, wah anjir kok bisa gitu kan. Pada ketakutan juga gitu, pada parno jadinya.
Akhirnya pas udah pada dengar kejadian begitu, akhirnya mereka keluarga itu bareng-bareng doa, rame-rame doa. Terus si Mas Wan ini dibikinin teh. Ini kamu tenang, dibikinin teh segala macam. Akhirnya si Mas Wan pergi ke kamar, mau tidur nih. Tapi sebenarnya dia nggak bisa tidur, dia masih pikiran. Kata dia, aku tidak bisa tidur karena kepikiran kejadian menyeramkan tadi, katanya. Nah, ternyata Bang Sul, nggak sampai situ, dia belum aman ternyata. Oh, belum. Belum. Udah di rumah. Ini ngikut. Oh shit. Ini ngikut. Tapi udah sempet doa juga, dia masih ngikut ya. Udah sempet doa, ini masih ngikut ini. Nah ya, dia bilang gini, ternyata tidak sampai situ saja gangguan yang aku alamin, katanya. Masih berlanjut, tapi kali ini tidak ada wujudnya, Mas Sul. Oh shit. Nah, tapi ada di kamar dia. Jadi dia ceritain kamarnya gini nih. Kamarku ini berada di lantai 2, katanya. Dan di dekat kamarku itu ada pintu menuju balkon. Waktu itu dia udah lagi coba-coba tidur nih. Udah mulai apa sih? Udah mengawang-awang itu maksudnya. Udah mau pulas nih kan. Udah setengah-setengah tidur gitu. Nah, pas dia lagi begitu tiba-tiba dia kebangun gara-gara ada suara orang lagi ngetok pintu. Katanya kencang sih enggak, katanya. Cuma terus-terusan. Ngulang terus gitu. Mungkin polanya sama ya, nggak tahu Gitu juga. ya. Nah, Gitu kali ya. nah, mungkin ritmenya sama. Jadi, oh ini siapa sih gitu kan. Suaranya nggak kencang tapi berulang terus, katanya. Dia bilang dia dengar tapi dia cuekin, katanya. Kata dia nggak lihat waktu itu jam berapa, katanya. Yang jelas semua keluarga udah tidur, rumah udah sepi. Cuma dia aja yang belum tidur karena masih kepikiran bapak-bapak setengah badan tadi itu, katanya. Nah, itu kamarnya Mas Sul, diketok berapa lama tuh? 15 menit cuy. Ih, ganggu banget cuy. Lama lah anjir itu 15 menit. Shit. Nah, Terus. ini si Mas Fan ini kan 15 menit itu kan jadi apa, jadi penasaran ya. Ini apa sih gitu kan, dia takut tapi penasaran dia. Akhirnya dia buka mata dikit, terus dia ngelihat ke pintu. Nah, dia lihat nih dari sela-sela pintu Bang Sul. Dari sela-sela pintu itu ada yang mondar-mandir di luar. Nah kan, mampus nggak lu? Ada sosok bayangan hitam yang bergerak mondar-mandir di depan pintu balkonku. Aku sempat berpikir kucing kali ya gitu kan. Kucing kali ya. Soalnya gerakannya itu mirip-mirip kucing peliharaan yang suka mondar-mandir, katanya. Kalau ada dekat pintu gitu, biasa kucingnya gerakannya mirip kucing, katanya, mondar-mandir. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, bentuk bayangannya tuh nggak kayak kucing maksudnya. Kayak Kata dia gini, terlihat seperti satu bayangan utuh saja yang nggak ada kakinya. Jadi kayak melayang gitu maksud. oh iya. Kalau kucing kan ya ada kakinya kan, kita bisa lihat stepnya tuh kan. Oh, ada ekornya Ya. kalau kucing paling. Nah, ada ekornya juga tuh. Jadi kelihatan tuh. Apalagi kakinya 4 kan, lebih kepisah-pisah lagi gitu. Bayangan kita bisa tahu lah kalau kucing itu kan. Nah, dia langsung mikir. Katanya otaknya si Mas Fani kebetulan imajinatif nih ya. Imajinasinya kreatif juga nih. Dia langsung mikir enggak. Wah, jangan-jangan ini apa, kepala buntung, nah ini kepala sosok yang tadi gue lihat, dia pikir gitu kan. Terus Dia mikir gitu jadi parno sendiri. Akhirnya dia langsung dia diem aja, udah dia nggak mau urus. Dia ngumpet di balik selimut. Nah, suara itu masih ada Bang Sul. ketok lagi ya. Masih ada, dia nggak tahu berapa lama dia cuekin sampai dia ketiduran tuh suara masih ada. Iya loh. Masih ada. Dan pas dia bangun akhirnya dia aman nih, tidur nggak ada yang gangguin lagi. Pas dia bangun besoknya itu udah jam 12 siang. Nah, katanya abis kejadian itu badannya itu lemas, nggak enak badan, pokoknya sakit. Badannya itu lemas, nggak bisa digerakin, susah digerakin, lemas banget, makan minum semua di kasur. Untungnya waktu itu dia lagi libur kan, pas banget. Dan besoknya dia udah sehat lagi, bisa kerja langsung. Oke. Pas dia kerja, wah gue masih kepikiran banget tuh kejadiannya, katanya kan. Sampai dia mencoba mengabaikan supaya kerja tetap fokus, katanya. Nah, setelah kejadian itu, akhirnya keluarganya itu ngadain kayak doa bersama gitu Bang Sul, selama 10 hari berturut-turut, katanya. Nah, tapi bisa akhirnya nggak ada gangguan lagi, katanya, sama sekali katanya. Sampai sekarang. Ya oke, katanya Bang Sul dan Mas Kevin, segitu aja ceritaku, cukup membekas katanya di pikiran. Mungkin maaf kalau mungkin cerita ini masih biasa aja. Semoga bisa mengirim cerita lagi, karena semenjak saat itu aku tidak pernah diganggu lagi. Ya jangan sampai dong Bapak. Itu nggak biasa itu. Menurut gue itu kayak penampakan orang kecelakaan gitu, setengah badan ya. Nggak biasa ya, mungkin kecelakaan di gang itu, tapi nggak tahu saya. Ngeri juga loh Jir. Setengah itu ya. Ngeri loh Jir.
Gini loh, mungkin mungkin kalau aku ya, aku merinding di cerita dia ini bukan pas bagian dia ketemunya Bang Sul, tapi aku merinding pas digangguin di kamarnya sih. yang digetok gitu ya. Iya, karena ya Bang Sul tahu kan, menurut aku itu horor paling serem itu kalau horor di rumah sendiri. Iya betul. Itu paling serem. Kalau lu masih di luar di gang gitu, iya sewujudnya serem, tapi ya itu di luar gitu loh. Kalau di kamar sendiri di rumah Mana sendiri, gitu waduh, lari. mampus lu mau ada kemana ya? Kan ini dia diikutin gitu loh. Ya Kalau pokoknya dia bilang semoga menghibur semua yang waduh, mendengar. Terima kasih mantap. Bang Sul dan Mas Kevin sudah bacain. Stay safe buat sekarang dan semoga sehat selalu. Salam dari Kota Malang. Sampai jumpa lagi cerita selanjutnya. Luar biasa. Oh Mas Fans, keren ya. Thank you untuk Mas ini ya Mas apa Van tadi ya. Ini ceritanya rapi Oh, banget. oh, Persusunan kalimatnya sangat gila gila. bagus. Ceritanya juga serem sih. Ini serem banget. Jadi jangan jangan minta maaf karena ini ceritanya nggak biasa kok. Ini bagus. Gila gila. Acungin Itu jempol. sosoknya Oke. kayak Okay. apa sih? Kayak film zombie gitu ya, setengah badan jalan pakai Ya, yeah, tangan gitu. ya yeah, kayak film zombie. Ini kayak zombie sih, kayak zombie. Iya kan? Ya Cuma yang kalau ngeri. misalnya dia nggak mau capek mungkin pakai skateboard gitu tengahnya. Nah, Lebih cepet jalannya gitu. itu bisa itu. Atau pakai Grab Wheel, Iya, skuter. khususnya terburai gitu. Aduh ya Allah, darahnya masih Serem sih ya, segar serem sih ya. lagi. Zombie banget sih itu. Astagfirullah ya Itu Allah. kayak zombie banget sih. Masalahnya dia nembus pagar cuy. Terus mulutnya itu lebar, matanya itu kebalik, hitamnya banyak, putihnya dikit. Nggak Nah, ada lagi mati ya. kan. Gak ada hidung gitu. Kayaknya orang belum jadi lagi direnovasi udah jalan itu. Anjir. Aduh ya Allah, gila sih. Belum ini apa namanya? Belum jadi pabriknya udah PHK ya. Ini udah produknya udah keluar ya gini. Aduh gila gila Oke gila. lah. Aduh Mas Van, thank you Mas Van ya sekali lagi ya untuk ceritanya. thank Semoga you ntar Mas bisa Fat. kita ketemu di cerita selanjutnya. Mantap. Oke, Mas Sul, itu aja sih Aduh. cerita untuk kali ini. Jadi semoga Wah, kalian enjoy ceritanya. Eh, apa ya? Jadi kalau misalkan, oh sayang sih ini Mas Van nggak bisa nggak tak cantumin sosial media ya. Jadi mungkin sosoknya misterius aja nih Mas Van ya. ya tapi Oke. ada hikmah yang dipetik sih dari kejadian ini ya. Jadi kalau misalnya lagi jalan dengar orang batuk, udah jalan aja dah nggak usah nengok dah. Oh, lu jangan itu. Ntar Kalau setengah, batuk setengah kalau badan batuknya bengek berabe lu, lu. kalau batuknya bengek terus pingsan, Itu TBC kayaknya TBC itu. kagak ditolongin aja. Aduh ngeri sih itu. Ih, udahlah Ngeri ya. merinding gua nih. Aduh. Mantap. Mantap lah ceritanya keren sih. Oke teman-teman ya semoga Oh, kalian semoga seperti yang Mas Van bilang semoga ceritanya bisa menghibur kalian semua. oke. Mungkin ada yang apa mungkin sekolah soalnya cerita serem itu tuh relatif ya maksudnya. Mungkin ada yang Relatif. dengar cerita ini anggapnya biasa aja sih nggak serem. Tapi mungkin ada yang dengar cerita ini wah anjir anjir gue nggak bisa tidur gitu kan. Ya relatif gitu. Jadi yang penting cerita ini bisa menghibur. Jadi kalian bisa betah podcast kita. Oke? Wow, mantap. Dan seperti biasa bagi teman-teman yang mau kirim cerita bisa kemana Mas Ul? Kesesanhoror@gmail.com. Betul sekali. Sersan horor R-nya 1 ya teman-teman ya. Ah, betul. Horor bahasa Indonesia R-nya 1. Itu Oke teman-teman, semua cerita kita akan usahakan bacain. pastinya. Mungkin yang belum dibacain itu biasanya Wait, kita soalnya atur sesuai durasi sih teman-teman gitu ya. betul betul. Betul. Jadi kita tidak pernah menjudge cerita ini serem atau enggak Enggak, karena serem apa enggak semua kita bacain. Semua pasti dapat. betul Seperti itu. sekali. Oke teman-teman, jangan lupa kalau kalian suka video ini, kalian bisa like atau yang belum subscribe silakan. Kalau nggak mau Boleh. nggak apa-apa. Makasih Tapi jangan teman. di report. Thank you yang udah subrek ya. Alhamdulillah Betul. tadi. Yang udah like video kita juga, thank you yang udah Yuhu. komen. Kita baca kok semua komen kalian. Cuma kita belum sempat balas. Mungkin Bang Sul sempat tuh kadang-kadang balas. Tapi Ya, kita baca semua kok. Kadang WhatsApp Bang Sul, kadang aku WhatsApp Bang Sul. Bang Sul ada yang lucu nih komennya atau Bang Sul WhatsApp aku juga. Vin ada yang lucu nih komennya gitu kan. Seperti itu. Tapi ya pokoknya kita baca pokoknya, semua deh pokoknya. pokoknya yang udah subrek kita ya kita doain semoga banyak umur, rezekinya Sehat-sehat. banyak, sehat Betul. selalu ya. Betul. Oke, terima kasih teman-teman ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan kita ucapkan Pastinya. selamat malam. Wassalamualaikum.